Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko Dharma Putra Bengkelah. Kali ini teman-teman, sebelum kita lanjutkan video teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin mengupdate bahan kelapa sayur saya teman-teman yang masih berusia sudah berusia hampir 2 tahun ya teman-teman. Belum 2 tahun, ini saya perkirakan sekitar 19 atau 21 bulan ya teman-teman ya, sekitar itu hampir 2 tahun. Namun ini sudah lepas batok ya teman-teman, lepas batoknya sudah lepas normal ya teman-teman. Saat itu lepas di usia 1,5 tahun. Karena saya lihat mengeluarkan aroma busuk ya teman-teman. Nah, jadi saya buang saja batoknya. Untuk ini teman-teman, dia sudah 90% pecah daun. Ini hanya tinggal seujung lagi ini teman, hanya beberapa lidi lagi. Dia sudah full pecah daun ya teman-teman. Namun saya tidak ada program pecah daun ya teman-teman. Saya tidak ada program khusus untuk pecah daun. Namun dari yang sudah saya alami, jika bahan bonsai kelapa kita itu subur, hidupnya subur, dia cepat mengeluarkan pelepah baru. Nah, itu otomatis teman-teman dia akan cepat pecah daun. Ditambah lagi dengan kita rutin memberikannya sinar matahari, otomatis dia cepat pecah daun. Dan ini teman-teman hampir 2 tahun, bonggolnya besar. Ini bisa besar karena dari awal saya tidak memprogram daun ya teman. Saya baru memprogram daunnya ini saat dia berusia hampir 16 atau 15 bulan. Saya mengelosnya 1 tahun lebih teman-teman. Saat itu masih di program pot yang besar yang lebih agar dia lebih subur maksimal. Ada teman-teman saya beberapa yang masih saya program di pot besar, namun dia belum sebesar ini. Dan ini sudah saya mulai program daun sekitar 4 bulan terakhir teman-teman. Nah, ini saya memprogram daun tidak dengan cara mempruning habis ataupun tebas ekstrim. Saya memperkecil daun bertahap demi bertahap teman-teman. Saya sayat, saya tunggu pelepas selanjutnya itu makin kecil, berikutnya makin kecil, seperti itu teman-teman ya. Namun ini saya mengelos yang ini, yang saya program los yang ini teman-teman, gading kuning ini, gading oranye ini besar karena saya membiarkan rimbun. Dan ini baru beberapa, ini ada kontennya sebelumnya tentang bongkak on the rock teman-teman. Saya pruning ini tidak salah 4 daun karena dia daun sudah kerdil. Ukuran daun sudah saya dapatkan teman-teman. Saya akan mempertahankan ini daunnya sebesar ini sampai dia tua ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasanya untuk merawat bonsai kelapa kita harus menyayatnya teman-teman. Ini sepertinya bakal bonggolnya nih sepertinya sudah bisa kita sayat nih teman. Yang kering-kering ini kita sayat, kita bersihkan teman yang kering-kering ini agar dia lepahnya batangnya cepat mengering teman-teman. Nah, ini masih basah ini teman, nampak ini baru saja saya kerdilkan daunnya. Saya bertahap ya teman-teman. Cara mudah ya teman-teman, cara mudah, aman, dan tepat memperkerdil daun ya teman-teman. Namun tidak dari dini ya teman-teman. Jika kita memprogram dari dini daun, mustahil kita akan mendapatkan bonggol sebesar ini teman-teman dalam waktu 2 tahun. Jika kita memprogram daun dari sejak dini, dari sejak tunas. Jika kita tidak sabar memprogramnya dari tunas, kita los, itu kan lama teman-teman. Teman-teman bisa mencari bahan bonsai yang hidup sudah besar di alam. Itulah lebih cepat teman-teman. Kita hanya tinggal mendongkel, lalu kita kerdilkan daunnya. Seperti bahan saya ada juga teman-teman, bahan-bahan dongkelan. Namun jika kita mendongkel itu tidak segampang yang kita perkirakan teman-teman. Mendongkelnya gampang, hidupnya nanti susah teman-teman. Ini agar lebih mekar teman-teman, kita bertahap, kita
saya tepiannya ini teman. Beginilah terus menerus teman, sampai dia betul-betul lurus di sini. Ini masih bisa. Jadi jika dia sudah rame nih teman, baru kita tambah-tambah lagi teman-teman. Ini saya hanya merapikan saja. Nah, ini teman, tapusnya bisa kita ambil nih. Nah ini udah bisa kita bersihkan nih teman. Ini deh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita rapikan teman. Nah. Ini sepertinya sudah bisa kita habiskan sampai ke bawah nih teman-teman. Ini sebagian dari cara mudah mengkerdil daun ya teman-teman. Namun tidak ada cara cepatnya teman-teman. Cara mudahnya mudah, aman. Nah ini deh teman-teman. Namun cara cepatnya tidak ada teman-teman. Jikapun teman-teman menebas ekstrim itu tidak akan cepat teman-teman. Menebas ekstrim cepat, namun menumbuhkannya lama nanti teman-teman. Apalagi jika teman-teman bahannya tidak terlalu subur, kita tebas, nah itu 75%-nya gagal tuh teman-teman. Walaupun hidup lama hidup teman-teman, besar pula kita menunggunya teman-teman. Jika kita menebas ekstrim, namun jika bertahap seperti ini kita masih bisa menikmati daunnya teman-teman. Mulai dari besar ini sudah, kalau bisa saya memvideokan dari awal nih teman-teman, saya sudah buat konten. Nah ini sangat mengasihkan ini teman-teman, dari dia besar dari selos sampai dia sekecil ini teman-teman ya. Ini tidak lebih dari semeter ini teman-teman, dari dasar pot sampai ke ini tidak sampai semeter ini teman-teman. Ini masih bisa, sudah bisa kita bilang bonsai pohon kelapa ya teman-teman. Nah, karena dia sudah tua, sudah seperti pohon kelapa di alam. Beda sama ini teman. Nah ini masih daun pemula nih teman-teman. Masih banyak daun pemulanya daripada daun sejatinya. Ini baru dia belajar pecah daun. Nah ini kan masih beberapa daun saja yang baru terurai. Karena ini kelapa gading, sebelum 1 tahun dia sudah belajar pecah daun. Ini paling sekitar 9 bulan umurnya teman-teman. Oh ya teman, ini belum bisa kita sampai ke bawah nih teman, karena dia ini sangat putih kali ini. Jika kita habiskan sampai ke bawah akan sangat bersiko patah. Nah, dan ini lihat teman, masih muda kali ini. Ini tapis yang daun yang paling muda ini yang ke-6, 1 2 3 4 5. Daun yang kelima, bakal daun kelima ini belum bisa kita buang tapisnya. Karena dia belum sama tinggi dengan lengkungan ini teman-teman. Nah, saya perkirakan nih 4 apa 5 hari lagi baru bisa kita buang tapis ini teman-teman. Dan untuk sementara teman-teman kita ikat saja ini dulu teman-teman, karena ini pelepahnya sudah besar, pelepahnya berat. Karena ini sekarang musim hujan, takutnya ada angin kuat, ada angin kencang teman-teman. Nah ini bisa roboh nanti teman-teman. Nah kita amannya kita ikat aja teman, kita beri safety teman. Ini sudah pernah juga saya buat konten teman tentang cara membuat bonsai. Teman bisa cek ini bahannya, spotnya sama lumutnya belum saya ganti teman-teman. Boleh kita cek akarnya sedikit teman ya. Jika masih ada akar yang kosong kita olesi teman-teman. Oh ini udah besar-besar, lihat akarnya besar-besar ini teman. Ini tidak pernah saya program di media air ini. Dari awal ini saya program di media tanah teman-teman. Wah, lihat teman-teman, akarnya sekeliling ini teman. Nah. Batoknya di sini dulu teman. Ini posisi batok lepasnya di sini. Jika kita ingin memberi batok variasi juga tidak masalah. Nah, ini saya sekeliling nih teman-teman. Ini batok di sini bisa kita pasang nih, batok di sini jika kita mau. Namun saya belum akan memasang batok
kedepannya kemungkinan ini akan saya program mame nih teman-teman, karena dulu waktu saya pemindahan pot, beberapa akar utama ini yang bagian bawah banyak juga yang saya potong. Jadi ini akarnya tidak panjang lagi teman-teman, namun dia masih hidup. Nah, ini bisa kita pindah ke pot yang lebih dangkal nanti suatu saat teman-teman. Nanti akan saya pindah ini ke pot yang lebih dangkal daripada ini teman-teman. Ini masih lebih 1 jengkal ya teman-teman. Jika pohonnya ini sudah makin besar dan panjang, akan saya pindahkan ke media ceper, media bonsai teman-teman. Oke teman, saya juga akan merawat ini bonsai on the rock saya nih teman-teman, untuk penyayatannya teman-teman, agar dia tidak gagal kerdil ya teman. Ini saya mau membuang tepian pelepah ini teman, agar dia lebih mekar. Lihat teman, apa pelepah tengahnya ini sangat besar, membesar teman, berarti ini artinya dia subur teman. Karena ini susah teman, kita biarkan aja dulu, nanti bertahap lagi ke depannya kita buang teman. Kita bantu-bantu urut teman. Ini sudah sampai habis ekstrim teman. Nah, ini dia nanti akan mekar nih teman. Jika ini tunas yang di tengah ini sudah segitu banyak, ini otomatis didorongnya teman. Nah, ini tapis muda wajib kita buang nih teman ya. Namun kita urut dulu teman. Nah, ini pembuangan tapis agar tidak gagal kerdil ya teman-teman, dan menjaga ukuran daun. Nah, ini cara mudahnya teman-teman sekalian, saya bilang cara mudahnya memekarkan daun, mengkerdilkan daun, merimbunkan daun. Nah, ini saya hanya bisa menarik-nariknya teman-teman, meskipun dia masih 4 daun, kita masih bisa menarik-nariknya dengan memasukkan tangan teman-teman, karena dua pelepah ini sudah mekar. Nah, gitunya mudah teman-teman. Ini saya memberikan tips untuk tidak bosan-bosan ya teman, cara aman, cara mudah membuat bonsai kelapa dengan cara menyayat lapis pelepah teman-teman ya. Oke teman, timbang. Namun ini nanti akan jelek teman-teman, karena ini dia masih 100% daun pemula nih teman-teman, belum ada yang terurai. Dia baru belajar pecah daun di daun yang ini teman-teman. Nanti ini jika sudah rimbun, ini kita buang, dan ini akan kita pertahankan. Oke teman, ini pada konten sebelumnya saya mempruninya teman-teman. Kita lihat ini, kita bersih-bersihkan ini teman. Bekas pelepah-pelepah lama ini kita bisa bersih-bersihkan agar dia bonggolnya cepat membentuk teman-teman. Nah, jika seperti ini kita baru bisa membersihkannya teman, bonggol tidak lagi menciut, karena dia masih kita biarkan, kita memotongnya tidak sampai ke pangkal teman. Bersihkan. Kita tinggalkan masih sedikit tuh teman, itu masih ada tersisa tuh. Cukup. Oke teman, ini akar belum, tidak usah kita cek teman-teman, akarnya masih kita program. Dan ini batok ini sepertinya mesti kita cat ini teman-teman, ataupun kita vernis agar dia lebih awet teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Jangan lupa dukungannya teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.